dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang menyaksikan tayangan dari YouTube channel saya, yaitu Jeffrey Channel ini. Saya berharap di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kondisi yang kelihatannya kurang begitu baik bagi setiap kita, pengharapan kita tidak pernah pupus oleh karenanya. Sebab dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, pengharapan menjadi hal yang begitu penting sekali. Sebab dengan adanya pengharapan, maka kita dapat terus berjalan maju melalui kondisi keadaan apapun yang tengah ada di hadapan kita saat ini. Nah, pada program Indah Bersamamu saat ini, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan, untuk bersama-sama merenungkan singkat tentang kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, dan biarlah itu memberikan banyak pelajaran bagi setiap kita di dalam kita menapaki hari-hari kita ini. Namun sebelumnya, seperti biasa kita tetap harus berdoa terlebih dahulu, sebab hanya dengan tuntunan Tuhan, hanya dengan pimpinan Tuhan, hanya dengan hikmat Tuhan kita dapat memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang sangat amat kami perlukan, di hadapan-Mu saat ini kami akui kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami perlu Engkau di setiap detik dari hidup kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu, sebab kami percaya segala yang kami perlukan itu ada di dalam Engkau saja Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami mau meletakkan khawatir kami, ketakutan kami, beban kami, persoalan, masalah kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau selalu ada harapan. Masa depan kami penuh dengan pengharapan bersama-Mu Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami memohon tuntunan-Mu dan pernyataan-Mu atas hidup masing-masing kami, dimanapun kami sedang berada saat ini, dan siapapun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sebuah pujian Bapak Ibu Saudara yang sudah begitu legendaris. Ini pujian ini sudah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun dinyanyikan Bapak Ibu Saudara. Dan pujian ini menyadarkan kepada kita ketidakberdayaan kita, selain kita mengandalkan Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang memerlukan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. Ya Tuhan, tiap jam sertai hamba-Mu saat di dekat-Mu. Amanlah jiwaku, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. Sekali lagi kita mau katakan, ya Tuhan,
janjimu di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Tema sharing saya pada saat ini saya beri judul Masih Ada Harapankah? Namun sebelumnya saya mau mengajak kita untuk mendasari sharing ini dengan firman Tuhan yang terambil dari Roma 15 ayat yang ke-13. Kita membaca sama-sama satu ayat saja Bapak Ibu Saudara dari Roma 15 ayat ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Itu sebabnya seperti tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu menjadi satu hal yang begitu penting dalam hidup ini. Menjelang akhir dari Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu Saudara, sebuah kapal selam Amerika kembali ke doknya di Newport News, Virginia. Ketika kapal itu mulai merapat, terjadi kecelakaan fatal yang mengakibatkan kapal tersebut mulai tenggelam. Tim penyelamat berusaha menyelamatkan anak kapal dengan mengirim penyelam untuk menolong. Ketika para penyelam itu mendekat, mereka mendengar anak kapal mengetok-ngetokkan palu ke dinding kapal, mengirim kode Morse. Dan kode yang disampaikan adalah, apakah ada harapan? Bapak Ibu Saudara, bukankah ini adalah pertanyaan mendasar yang selalu kita tanyakan dalam kehidupan kita? Apakah ada harapan? Ini selalu ditanyakan juga oleh jutaan manusia yang berbeda-beda. Ketika seseorang menunggu hasil pemeriksaan dokter, apakah ada harapan? Ketika pasangan melewati bulan demi bulan untuk konseling kehamilan, apakah ada harapan? Ketika berbicara kepada lawyer sebelum masuk ke ruang persidangan pengadilan, apakah ada harapan? Ketika keluarga mencari dan menantikan anak yang hilang, apakah ada harapan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita masih bisa bertahan 40 hari tanpa makan dan 3 hari tanpa minum. Kita bisa bertahan 8 menit tanpa udara. Tapi kita tidak bisa melewatkan kehidupan ini sedetik pun tanpa harapan. Itu sebabnya ini merupakan hal yang sangat esensial, sangat dibutuhkan. Bila harapan hilang lenyap, hidup pun berakhir. Saat ini ada banyak orang di sekitar kita yang kehilangan harapan sejati, sehingga mereka menggantungkan harapan-harapan mereka pada harapan palsu. Seperti apa contohnya? Ramalan-ramalan
astrologi, dukun, dan penolong palsu lainnya. Itu sebabnya di dalam Roma 15 ayat 13 yang tadi kita baca, dikatakan semoga Tuhan sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita memperoleh pengharapan yang berlimpah. Kita bukan cuma memperoleh pengharapan, tapi dikatakan pengharapan yang berlimpah. Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan sejati yang tidak akan pernah mengecewakan. Ketika kita meletakkan iman kita padanya, Ia menyediakan sukacita dan damai sejahtera dan limpahan pengharapan. Dan kita perlu pengharapan sejati yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam kitab Yehezkiel, Tuhan berkata, "Akulah Jehovah Shammah," yang dalam bahasa Ibrani artinya, "Akulah Tuhan yang selalu hadir." Tuhan kita selalu hadir pada masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Dia bersama kita di gunung dan di lembah, bersama kita di segala tempat, bersama kita dimanapun kita berada. Jadi kita tidak pernah sendiri. You never walk alone. Di mana ada Tuhan, di situ ada pengharapan. Itu sebabnya di hadapan Tuhan sekali lagi, saya mau ajak setiap kita untuk menyatakan betapa kita adalah orang-orang yang memerlukan Dia di setiap waktu yang ada dalam hidup kita. Mari di hadapan Tuhan sama-sama kita mau katakan, "Ya Tuhan, tiap saat ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam sertai hamba-Mu saat di dekat-Mu. Amanlah jiwaku setiap jam, ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan masuk-Mu, genapi janji-Mu di dalam hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru
Selamat berkatilah, datang Juru Selamat berkatilah, Juru Selamat Saudara, saat ini jangan pernah putus berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah persoalan, tekanan, persoalan, masalah kita, seberapa berat pun, percayalah, kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan, dan tidak akan pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Ketika kita ada Tuhan, ketika kita punya Tuhan, kita punya segala-galanya. Itu sebabnya jangan berkata sudah tidak ada jalan. Jangan berkata sudah tidak ada harapan. Sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan, selalu ada pengharapan baru. Bahkan Dia dapat mengubah segala keadaan yang buruk sekalipun menjadi kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya di hadapan Tuhan saat ini, biarlah kita boleh sekali lagi mempercayakan hidup kita, dan kita boleh berkata di hadapan Tuhan saat ini bahwa Dialah sumber segala yang kita perlukan. Cari Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Sebab tidak untuk selama-lamanya Dia biarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Dia adalah Tuhan, sumber segala-galanya atas hidup kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan saat ini, saya mau mengajak kita sama-sama sekali lagi untuk menyatakan isi hati kita, untuk menyatakan kepercayaan kita. Tuhan sumber segala pengharapan. Inilah pengakuan kami bahwa setiap kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau. Dunia yang kami hidupi hari ini tidak pernah menjanjikan pengharapan sejati. Namun apapun yang dunia beri dalam hidup kami, semuanya semu. Semuanya bersyarat dan mengecewakan. Hanya di dalam-Mu kami menemukan sukacita dan damai sejahtera yang sesungguhnya, yang tidak akan lekang oleh waktu. Bahkan di saat kami sedang berada di dalam lembah kekelaman, di saat masalah dan kesukaran menekan hidup kami, di saat apa yang sedang terjadi berusaha merampas sukacita dan damai sejahtera kami, Engkaulah yang menjadi tempat perlindungan dan tempat kami meletakkan segala pengharapan. Terima kasih, karena di saat kami sedang memerlukan-Mu Tuhan,
Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.